Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang hari ini, tanggal 18 November 2024, kami mahasiswa PNS FK Universitas Bengkulu akan membahas tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tahun 2022 oleh Menteri yang terkenal yaitu Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka mempunyai ciri khas adanya kebebasan warga belajar, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan. Itulah ciri khas kurikulum Merdeka. Makanya disebut kurikulum Merdeka karena adanya kemerdekaan memilih materi kegiatan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, mahasiswa kami akan mencoba memaparkan satu persatu tentang kurikulum Merdeka, mulai dari pengertian, tujuan, karakteristik, dan tahapan pembelajaran. Dipersilakan yang pertama Fajri untuk menyampaikannya. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep penguatan dan kompetensi. Ini juga merupakan langkah-langkah inovatif untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Ya. Karakteristik kurikulum. 1. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidik. Ya. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran berkualitas. Ya. Yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. 1. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Ya. Yang kedua, pembelajaran kurikuler berupa proyek penguatan foto profil Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ya. Yang ketiga ada pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Ya. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahapan perkembangan, dan tahapan pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Yang kedua, ada perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. 3. 3. Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Hal itu dilakukan untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi tercapaiannya tujuan pembelajaran. Lalu ada keunggulan kurikulum Merdeka Belajar.
Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan pengembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Lalu yang terakhir, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik atau secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Oke, audiens yang berbahagia, terutama para guru, dosen yang melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Demikian pemaparan kami tentang kurikulum Merdeka belajar berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan sesuai dengan kodrat manusia. Manusia yang aktif belajar adalah manusia yang belajar tentang hal-hal yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Sehingga keunggulan kurikulum Merdeka di situ posisi dan letaknya. Semoga penjelasan pemaparan kami tentang pengertian, tujuan, karakteristik, prinsip pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan keunggulan kurikulum Merdeka dapat dipahami dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dalam melaksanakan tugas pendidikan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.